Halo Gadwars, apa kabar? Kali ini kita akan mereview sebuah mobil yang boleh dibilang paling grace di kelasnya saat ini. All New Subaru Forester. All New Forester ini merupakan generasi ke-6 dari Forester dan mobil ini baru rilis di Indonesia pada Gias lalu. Artinya mobil ini umurnya baru sebulan jalan 2 bulan, jadi masih baru banget. Oke, pasti kita harus ngomongin dulu soal desainnya. Kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya di Gen 5, ini dia punya desain yang sebenarnya dibuat lebih simple dan lebih modern. Kalau yang sebelumnya itu dia terpisah antara grill dan headlamp ya. Di sini headlamp dan grill itu dibuat lebih menyatu. Jadi dilihat aja dari headlamp dan grill itu kayak jadi satu kesatuan. Dan pastinya dengan grill yang besar dengan aksen hitam di grillnya. Ini kalau dilihat langsung memang memberikan kesan yang lebih simple, rapi dan juga modern. Bagian yang seru dari Subaru tentu adalah di mesinnya. Dan di All New Forester ini dia pakai mesin 2500 cc boxer engine naturally aspirated. Mesin ini punya tenaga sebesar 183 daya kuda dan torsi 247 Nm. Tenaga dan torsi itu disalurkan ke semua rodanya melalui transmisi otomatis 8 percepatan. Oke, kalau kita ngomongin angkanya, angka di atas kertas, itu secara untuk tenaga ya, bukan yang paling besar di kelasnya, karena kayak CR-V Turbo atau CX-5 itu udah di 190 atau 191 gitu. Pokoknya udah di atas dia deh. Cuma kalau udah dibuat jalan, mobil ini sih bisa banget untuk melawan mobil yang tenaganya lebih besar daripada ini. Kalau kita bahas sampingnya, kami nilai mobil ini malah kelihatannya lebih kalem dibandingkan dengan yang Gen 5-nya. Ya karena memang di sini desainnya dibuat, maksudnya desain bodi samping ya dibuat lebih kalem, baik itu untuk bagian atasnya ataupun lakukan di sampingnya. Dan mobil ini memakai ban dengan ukuran 225 55 18. Memakai ban OI dari Falcon. Dengan pelek seperti ini, palang 5 two-tone yang lebih dominan warna hitamnya. Lalu dia juga pakai spion hitam. Dan ini ada roof rack-nya. Dan kalau kita bandingin sama yang Gen 5 ya, dia ini beda kalau nggak salah roof rack-nya. Karena kalau di Gen 5 itu, seingat saya, itu ada bolongan di sini yang ngasih kesan itu mobilnya lebih terkesan sporty dan adventurer begitu. Nah, ini adalah bentuk dari kaca di pilar D dan kabinnya bentuk ini cukup sederhana karena lekukannya itu ya nggak dramatis ya. Mungkin ini yang bikin bagian samping ini secara keseluruhan jadi tampak simple. Nah, beginilah desain buritan dari All New Forester. Sama kayak yang di bagian depannya, bagian belakang ini juga antara lampu belakang dengan list ini dibuat menyatu. Di sisi lain, bentuk ini malah sebagian orang nilai mirip kayak low SUV atau low MPV yang udah ada. Jadi kesannya bagian belakang Subaru Forester ini kelihatan biasa aja karena malah mirip mobil yang kelasnya di bawah dari dia. Nah, ini ada tulisan Forester yang dicat suara body. Jadi mungkin kalau warna yang gelap terus lihat dari jauh mungkin nggak akan kebaca ya tulisan Foresternya. Dan ini ada knalpotnya, ini knalpot asli bukan plastik yang dibikin kayak knalpot atau apa. Ini jadi benar-benar asli dan kelihatan. Lalu mobil ini adalah CBU Jepang, makanya di sini tercantum Made in Japan. Sebelum kita masuk ke kabinnya, kita bahas kabinnya, tapi kita mau ulik dulu soal bagasinya. Dan pasti dia udah ini ya, elektrik bagasinya, elektrik tailgate. Dan nggak cuma bisa dibuka lewat sini, terus yang ditekan, ataupun lewat kunci remote, tapi juga bisa melalui kaki. Jadi gampang kok, kita cuma
sekali aja tunggu beberapa detik dan kebuka. Bahkan saya contohin lagi tuh, begitu tendang lagi juga langsung nutup. Artinya memang sistem yang untuk lewat kaki ini sigap ya responnya ya. Yuk kita bahas lagi untuk dalamnya. Jadi beginilah luasan dari bagasi all new Forester. Dan tentu dia ada partisi di atas untuk menjaga privasi barang bawaan sekaligus memberikan keamanan lebih kalau kita bawa barang yang berharga. Dan ini kita coba buka dulu ya. Ternyata dia ini juga cukup dalam untuk ruang bagasinya. Dan kita lihat di sampingnya ini, di sebelah kanan ada subwoofer. Dan anyway, mobil ini untuk audionya pakai Harman Kardon. Jadi kalau untuk masalah kualitas suara nggak usah diragukan ya. Karena mobil ini untuk audio kami dengar bass itu gurih kedengarannya, enak. Karena itu tadi dia pakai Harman Kardon. Lalu di sebelah kiri ini ada gantungan 2 buah dan ada slot ya untuk masukin adaptor. Jadi kalau mau misalkan ngecas gadget masih bisa di sini pakai adaptor. Dan di kanan pun juga ada 2 buah gantungan. Lalu ini ada tombol yang fungsinya adalah untuk melipat bangku baris kedua. Dan bangku baris kedua ini ternyata pelipatannya adalah 40-60. Kita coba lagi apa kalau kita ditekan. Oh enggak. Jadi tombol ini hanya untuk merebahkan. Jadi kalau kita mau naikin lagi itu harus secara manual. Di sini di bawah lantai ada apa? Ya pastinya ini ada tempat untuk ini ya, boleh dibilang kompartemen gitu. Dan ini ada kunci roda, ada obeng. Terus kita buka lagi ada apa di bawahnya. Nah, di sini baru ada ban serep berikut dengan dongkraknya. Untuk ban serepnya ternyata dia ban serepnya tempor ya. Artinya ukurannya lebih kecil dan pemakaian terbatas hanya untuk sekian kilometer dengan kecepatan sekian puluh kilometer kalau misalkan dipakai dalam keadaan darurat. Nah, beginilah rasanya kalau kita duduk di bangku belakang all new Subaru Forester. Ini depan adalah posisi nyetir saya tinggi 175 dan dapat legroom yang 7 jari. Ini termasuk legal ya untuk segini ukuran legroomnya. Dan untuk headroom juga ada 6 jari. Ya, artinya untuk penumpang belakang oke lah ini kelegaannya. Dan di sini pun untuk penumpang belakang pastinya ada ventilasi AC yang mana pengaturan untuk dinginnya itu masih bergantung dengan pengaturan yang di depan. Lalu ada dua buah ini colokan. Yang satu adalah untuk Type C dan Type A. Di bagian tengah ini ada armrest ya yang bisa dilipat atau dibuka, dan ternyata dalam ini ada lagi 2 buah cup holder. Jadi artinya total di belakang ini ada 6 buah cup holder. Tuh itu tadi suara mesinnya. Jadi beda sensasi kalau mesin boxer dengan yang bukan. Di sini saat nyala lebih megar suaranya, gitu. Itu beri kesan yang kalau mobil ini adalah mobil yang powerful gitu. Oke, itu cuma sekedar tambahan aja, tapi kita balik lagi ke sini, ke interiornya. Sebelum kita bahas yang di sini, saya mau bahas dulu soal door trimnya. Kalau di belakang itu dia bagian atasnya plastik, di sini untuk bagian depan sudah empuk. Jadi di depan ini terasa lebih spesial karena door trimnya lebih banyak material yang empuk. Lanjut, kita ke bagian kokpitnya dulu. Ini kalau kita lihat ya dari setir, dari head unit, ini adalah sebenarnya template dari mobil-mobil Subaru zaman sekarang. Karena kayak WRX, kayak Outback itu beginilah. Untuk setir dan head unitnya itu mirip banget kayak yang ada di sini. Terus kita lihat ke instrument cluster, dia ini juga masih perpaduan ya antara analog dan digital. Karena untuk bagian tachometer, speedometer, temperatur suhu mesin dan bensin itu semuanya masih jarum. Tapi di bagian MID dia itu sudah full digital. Beginilah MID-nya. Dia ukurannya standar ya untuk mobil-mobil zaman sekarang, tapi dia bisa ngasih informasi yang lengkap. Paling atas itu liter per 100 yang artinya adalah untuk menghitung konsumsi BBM. Jadi mobil ini untuk
ngukur BBM masih pakai satuan liter per 100 km. Di bawah ada kompas, lalu di bawah lagi ada speedometer, dan di bawah itu ada indikator transmisi serta trip A dan trip B-nya. Tapi pasti nggak cuma ini dong informasinya. Nah, untuk mengubah itu kita perlu hanya tekan tombol ini saja. Jadi kalau kita geser itu kita ngeliatin ini adalah jalan di mana kita berada saat ini, lokasi. Lalu ini untuk multimedia. Terus ada jam dan suhu temperatur. Terus ini konsumsi BBM rata-rata dan estimasi sisa jarak tempuh. Terus ini untuk yang real time-nya, jarak tempuh dan konsumsi BBM. Serta durasi berkendara atau nyala mesin. Ini ada untuk berapa lama nyala atau start stop engine-nya dan berapa banyak penghematannya, dan kembali ke kompas. Jadi meskipun agak ringkas ukurannya, tapi fiturnya atau informasinya itu lengkap ya di MID dari Forester ini. Kalau kita udah di dalam kabin, udah pasti nggak afdol kalau nggak bahas soal desain dashboardnya. Tapi pertama-tama kita mau lihat dulu soal materialnya, yang ternyata masih ada material plastik ya untuk bagian atas di bagian tengah dashboard, dan di atas instrumen kasar ini masih plastik, tapi di bagian samping sampai ke sini itu udah material yang empuk. Nah, ini yang kami bilang agak gimana, agak rancu atau agak menipu gitu, karena kalau kita ketok ini kayak suara plastik ya, tapi ini ada jahitannya dan emang beneran ini material yang empuk gitu. Dan di bawah ini ternyata ada sedikit sentuhan wood panel. Cuma menurut kami mestinya wood panel ini dikasih warna yang lebih terang supaya aura kabin mobil ini jadi lebih berkelas. Untuk setir juga pastinya udah pakai kulit dengan jahitan warna coklat di bagian dalamnya. Dan mobil ini pun juga di sebagian areanya dikasih aksen Pioneer Black, kayak misalkan di kisi AC, terus di area handle pintu sini, dan instrumen cluster maksudnya untuk head unit juga dikasih aksen Pioneer Black. Nah, ngomong-ngomong soal head unit, ya kan tadi saya bilang ini dia adalah bentuk atau model itu template kayak mobil Subaru zaman sekarang. Dan di sini juga banyak berisikan pengaturan kendaraan. Jadi ini kalau kita lihat paling atas, kita geser-geser, itu sebenarnya udah banyak ya. Kalau kita paling ujung itu ambil yang paling pertama adalah untuk info multimedia, lalu ini lokasi kita. Terus ini tentang kendaraan, ada angle, tingkat kemiringan kendaraan. Ini berguna kalau kita misalkan main off-road. Terus kecepatan rata-rata dan temperatur mesin. Satu lagi kalau kita geser lagi itu ini adalah untuk pemilihan mode berkendara. Kita balik ke normal, sekarang kita nggak main off-road. Nggak cuma itu doang, kalau kita tekan di sini, tekan home, di sini semua menu akan terpampang, mulai dari navigasi, multimedia, radio atau start-stop, aplikasi, semuanya ada di sini. Oh, bahkan tuh untuk stability control aja diaturnya lewat head unit, dan untuk auto vehicle hold atau auto hold juga lewat head unit. Ya makanya kami waktu pertama megang mobil ini kami agak bingung ya di mana auto holdnya, karena biasanya auto hold itu adanya di bagian area bawah sini atau di bawah rem parkir, sementara di sini adanya di head unit. Jadi ya kami anggap ini ya kurang praktis. Atau kalau misalkan nggak tahu di mana, tinggal tekan ini aja untuk auto hold-nya. Nah, karena auto hold itu adanya di sini, ada di head unit, makanya untuk di bawah rem parkir ini berubah jadi tombol view, yang artinya ini adalah tombol kamera. Jadi kalau kita tekan akan keluar tampilan dari kamera 360 dari Forester ini. Ya menurut kami semestinya tetap ya untuk auto hold itu taruhnya di sini, biar lebih praktis dan gampang kalau kita mau pakai fitur itu. Kita kalau mau bahas untuk bagian konsol tengah, ini juga sebenarnya banyak ya yang bisa kita bahas ya. Kayak mulai dari ini ada wireless charger, dan di sini juga masih ada slot untuk Type A, Type C, bahkan untuk colokan yang lama kayak untuk Bluetooth atau infrared pun masih ada di sini, disediain. Artinya kalau kita punya device atau gadget yang lama yang masih colokannya yang panjang gitu ya, yang untuk inframerah, ini
bisa nih dicolok di sini nih. Nah, untuk joknya sendiri dia ini perpaduan antara bahan kulit dan sweat di bagian sampingnya. Dan ini nggak cuma di depan ya, di belakang pun juga sama untuk material joknya. Satu hal lagi yang pasti ada di Subaru Forester ini adalah sunroof. Biasanya sunroof itu kan cuma ini ya, cuma kebagian untuk area depan aja. Tapi di Forester sampai ke bagian tengah dari penumpang belakang. Artinya dia ini sunroofnya gede banget. Ini dia punya fitur semacam ini ya, istilahnya kayak face recognition. Jadi kalau misalkan mobil mati, begitu kita masuk, ini di bagian MID itu dia kayak screening wajah kita. Itu fungsinya adalah untuk dia baca siapa yang bawa, dan setelah itu dia akan menyesuaikan posisi nyupir dan setelan yang udah kita buat sesuai dengan yang kita atur gitu. Oke, kalau kita ngomongin soal mesinnya, dia ini kan mesinnya boxer ya, dan secara tenaga tadi udah kita bilang kalau tenaga itu mungkin bukan yang paling besar secara angka, tapi secara sensasi, secara muntahan ini impresif. Jadi mobil ini dari tarikan bawah aja itu udah berasa galak yang gitu. Dan kalau misalkan kita bawa dia ngebut, misalkan kita dari 40 terus kita tiba-tiba kick down mau ke 80, 100, itu ada kedengaran suara yang ngung gitu. Jadi artinya memang secara tenaga mobil ini cukup galak dan berikan sensasi yang sporty gitu untuk kita yang nyupirnya. Untuk masalah grip juga mobil ini nggak usah diragukan ya, ini luar biasa. Jadi kita mau ngebut di tol itu rasanya pede banget, mau nikung kayak gimana juga rasanya bener-bener effortless, karena memang dia semantep itu gripnya. Jadi untuk masalah handling mobil ini udah nggak usah diragukan ya, apalagi memang ditambah lagi dengan dia punya responsif yang juga responsif, itu semakin menambah nilai fun to drive-nya. Masalah kenyamanan, ternyata mobil ini pun juga nyaman, karena banding suspensinya ini kami nilai pas ya. Dia itu nggak keras, nggak kaku, tapi juga empuknya nggak sampai bikin dia limbung. Ya kalau Subaru limbung sih kayak rasanya nggak mungkin ya, karena mobil ini kan emang ber-DNA sport gitu, jadi kayaknya nggak mungkin juga dibikin limbung. Makanya kami nilai dia itu punya bantingan yang pas. Jadi lewatin jalan jelek, lewatin speed bump itu tetap nyaman. Nggak cuma itu, mobil ini pun juga punya kabin yang kedap. Untuk mesin, oke, secara angka memang dia mungkin masih di bawah dari pesaing sekelasnya. Tapi ini Subaru, sensasinya beda. Dengan AWD-nya dia, dengan mesin boxer yang dipakainya, bikin mobil ini punya sensasi berkendara yang fun to drive. Mobil ini secara grip benar-benar mantap, menyenangkan, dan tenaga pun juga cukup galak. Di jalan tol sangat mudah sekali untuk bawa mobil ini mencapai kecepatan 120 atau 40 dengan hanya menjaga gas setengahnya. Itu gampang banget. Jadi kalau mau bejek mungkin bisa sampai 180 atau bahkan mungkin 200, karena memang mobil ini untuk ekstrasi terbilang effortless. Hanya saja memang kalau kita ngomongin untuk masalah bahan bakar ya terbilang biasa aja, tapi kami sangat bisa menerima itu mengingat mobil ini punya performa yang mumpuni, ditambah lagi dengan dia pakai AWD. Makanya untuk masalah BBM yang biasa itu sangat bisa kami toleransi. Jadi intinya adalah kalau emang kalian yang ingin medium SUV yang beda, yang penggerak AWD dan punya fitur banyak serta kabin lega, ini nggak boleh dilewatkan. Apalagi untuk para Subaris ya, mungkin rasanya agak sayang untuk melewatkan varian atau model yang ini, karena di sini kami menilai dia punya banyak value yang benar-benar positif, dan bukan nggak mungkin kalau kita lihat semua yang dimiliki ini bisa bikin konsumen dari brand lain atau pemilik dari pesaing Forester bisa beralih ke sini. Ya hanya saya memang mungkin buat yang nggak suka desainnya mungkin nggak akan cocok dengan Forester, tapi di luar desain mobil ini banyak sekali nilai positifnya. Oke, Gadwars, jadi begitu hasil review kami mengenai all new Subaru Forester. Kalau suka mohon di like, kalau ada yang ingin disampaikan silakan komentar, jangan sungkan sampai di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk
subscribe channel YouTube kami, dan share video ini ke semua sosial media kalian. Terima kasih udah nonton hingga akhir, dan sampai jumpa di video kami yang akan datang. Sampai jumpa.